Halo, kita jumpa lagi dalam acara podcast Tekniks, kali ini sambil bermain musik. Dan kembali Pak Budi Raharjo akan membawakan sebuah lagu dari Peter Gabriel yang berjudul Here Comes the Flood. Kita berada di Tekniks by Inixindo. Sadarkah kau lunak kelam apa yang telah kau sengatkan pada jiwa bintang malam? Kini mereka kan tak mampu bersyair sebelum melihat kau bercahaya. Dengar ini lunak kelam, jiwaku digenggam manungmu. Bawa saja pergi kemana kau suka, ku tak lagi membutuhkannya bila kau tak lagi ada di sini. Sejak
Halo, saya Ifik Arifin dan ini Pak Budi Raharjo Budi Raharjo dari Bandung ya. dari Bandung. Ya. Khusus datang ke sini Khusus. Thank you banget untuk Pak buat Budi. rekaman ini. Untuk rekaman. Jadi kita selain apa namanya berpodcast ria dengan topik-topik education, pendidikan, kita juga akan menyanyikan 1-2 buah lagu, gitu ya. 73 lagu sebenarnya. Enggak satu lagu aja. Oke. Teknologi dan lagu. Teknologi dan lagu. Jadi ini suatu mix yang sempurna gitu ya. Jadi bentar nih otak kiri, otak kanan kita ulang lagi. Oke, Pak Budi, topik kali ini yang mau diangkat adalah blockchain. Jadi kita ini sering dengar blockchain tapi sebetulnya paham sekali juga enggak gitu ya. Nah, bisa dijelasin nggak apa sih blockchain ini dan nanti kita bicara manfaatnya gitu. Ya. Siap. Jadi kalau blockchain itu kalau secara singkatnya orang menyebutnya adalah distributed ledger. Nah, distributed ledger apa? Nah, ledger dulu ya. Ledger itu, akuntansi nih, ledger akuntansi. Nah iya, ledger itu sebenarnya dari awalnya dari akuntansi. Ya, Tapi kita bisa umumkan ledger ini bukan hanya akuntansi selama dia berbentuk catatan. Catatan keuangan sebetulnya. Catatan keuangan, enggak Macam-macam. hanya keuangan, catatan perjanjian, kontrak, catatan kehadiran mahasiswa, catatan putih, pokoknya semua catatan. Itu kita sebut sebagai ledger. Ya. Tapi awalnya akuntansi memang betul. Nah, itu satu ledger ya. Oke. Nah, 2 distributed. Nah, kalau dulu ledger itu dikelola oleh satu orang atau satu perusahaan atau ini kan satu bukunya satu iya. Dan gitu ya. kadang-kadang itu rahasia. Rahasia ditutup. Nah, sekarang ini justru nggak gitu. Ledgernya kita distribusikan semua orang punya ledgernya ini. Wih, jadi semuanya punya ledger. Nah, itu dibagi. distributed ledger. Nah, tidak semua bisnis proses kayak gitu kan. Kalau yang tadi yang bisnis ini rahasia nggak dikasih. Nggak boleh. Nah, jadi yang disebut blockchain itu adalah distributed ledger. Distributed Nah, ledger. gimana caranya blockchain bekerja? Nah, pada prinsipnya itu selama kita mencatatkan, jadi kita mencatatkan dulu ya, misalnya catatan inilah bank ya, misalnya bank atau ya simpan pinjam lah gitu ya. Ya. 10 menit sekarang atau 10 menit terakhir ada misalnya Pak Ifik memberikan saya uang 500.000. Saya memberikan uang ke orang lain 200.000, dicatat gitu ya. Jadi ada 2 transaksi. Dua transaksi. Nah, mari kita catatkan itu. Itu yang kita sebut blok. Nanti 10 menit berikutnya lagi ada 7 transaksi, blok lagi. 10 menit berikutnya lagi ada 1 transaksi, 1 blok. Yaitu 1 blok dulu. Blok gitu ya. Nah, agar blok ini tidak dimodifikasi, tadi Pak Ifik ngasih ke saya kan ya. Saya ngasih ke orang lain. 500.000, 200.000. Nah, supaya nggak diubah-ubah, misalnya 500.000 saya tambahin 5 juta gitu kan, nggak boleh kan ya. Nggak boleh. Ini gimana sih gitu ya. Nah, itu gimana catatkannya? Nah, kalau dulu akuntansi kan di jumlah kiri kanan gitu-gitu kan. Tuh, debit credit. Jadi kalau di ini dengan menggunakan hash, Pak. Hashing. Hashing. Jadi tadi catatannya kita hash nah ini hashing apalagi gitu ya. Pada prinsipnya ada rumusnya dijumlahin tuh, cek ke bawah. Sehingga ada fungsi namanya fungsi hash gitu ya. Jadi kalau tadi catatan itu transaksi kita tuliskan, kita hash. Nah, sehingga kalau itu diubah-ubah hashnya ketahuan berubah. Oke, jadi dengan hash itu kita membuktikan bahwa dokumen itu atau ledger tersebut tidak berubah. Nah, ini baru 1 blok aja dulu. 1 blok. Nah, 1 blok. Ya. Blok kedua itu kan tadi ada 7 transaksi gitu kan ya. Ya. Nah, supaya 7 transaksinya ini di hash juga. Tapi agak lucunya nih Pak Ifik, kan tadi ini udah di hash ya. Ya. Hash yang blok pertama ini dimasukkan ke blok yang kedua. Oh, jadi elemen dari blok berikutnya. Dan itu ikut dihashkan juga. Ikut lagi. Dijumlahkan juga. Ya, nah, itu yang disebut blockchain. Oh. Nanti ada hashnya untuk berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Gitu. Jadi terkait. Nah, jadi kalau saya ngubah satu, berantakan itu. Hashnya berantakan. Nah, itulah blockchain cuma itu aja sih sebetulnya. Menghindari manipulasi. Betul. Oke. Nah, hebatnya kalau blockchain ini karena tadi catatannya ini didistribusikan ke semua orang yang mau ikutan, misalnya banyak ya, misalnya ada 3 juta orang mau ikutan, maka semuanya itu punya catatan yang itu. Di 3 juta mesin itu Mas. 3 juta itu exactly persis sama. Jadi kalau misalnya Pak Ifik mau nakal itu diubah, harusnya mau diubah, harus ngubah 3 juta tadi. Ya, masih ada 2.999.000. Itulah sebabnya blockchain itu dianggap very secure. Immutable gitu, katanya nggak bisa berubah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tapi kalau kali kong 3 juta semuanya sama-sama, ya udah memang orangnya jahat semua ya. Nggak mungkin. Nah, itu nggak mungkin. Jadi blockchain itu dia itu. Oh gitu. Jadi orang merasa yakin bahwa transaksi yang dilakukan dengan blockchain itu adalah secure
transaction. Tercatat Tercatat dengan baik. dengan baik. Tercatat dengan baik. Nah, tapi kan tidak semua bisnis proses kan tadi Pak Ifik bilang kalau ini nggak mau dikekepin dong, nggak mau dikasih. Iya, Nah itu. nggak Jadi semua. tidak semuanya blockchainable. Blockchainable. Oke. Siapa sih pengguna blockchain ini? Nah, awalnya sebetulnya tadi ya distributed ledger secara teknologi itu udah lama sih sebenarnya. Tapi dipopulerkan satu orang yang namanya Satoshi Nakamoto. Orang Jepang. Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Ternyata sampai sekarang nggak ketahuan itu pseudonym atau nama samaran si Satoshi itu. Sampai sekarang nggak tahu tuh. Yang namanya Satoshi si Mas Jangan-jangan Satoshi saudaranya Ajinomoto ya. atau Kawasaki tuh kakaknya Kawasaki gitu ya. Tetangganya Suzuki. Omnya Daihatsu gitu ya. Nah itu jadi kemana-mana gitu ya. Ya tapi sampai sekarang nggak ketahuan tuh. Nggak ketahuan. Jadi orang takut. Jangan-jangan yang disebut blockchain ini tuh dikenalkan oleh Satoshi ini, Satoshi Nakamoto ini sebetulnya mungkin itu adalah konglomerasi besar atau negara Amerika. Tapi sampai sekarang tuh belum ketahuan. Belum ketahuan. Yang namanya Satoshi Nakamoto ini. Sehingga sekarang orang-orang melihat itu beneran nggak ya? Nah, si Satoshi itu yang mempopulerkan blockchain dengan satu aplikasi yang dia sebut Bitcoin. Nah, Bitcoin. Nah, jadi si Satoshi itu dia buat paper dan buat kode untuk Bitcoin dipublikasikan dan dialah yang ini kan mempopulerkan yang namanya blockchain itu. Jadi aplikasinya pertama kali itu Bitcoin. Oke. Nah ini ada manajer kita baru datang. Ini manajer bukan manajer ini mah ini ya tukang gebuk kita. Tukang gebuk kita. Namanya Pak Hamam. Pak Hamam Riza namanya ini. Jadi Selamat sore. Mr. NFT. Blockchain. Mr. Blockchain. Nah, ini Mr. Metaverse. Ya, Pak Hamam, kita lagi berusaha untuk menjelaskan blockchain itu apa sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi supaya orang nggak salah paham ya. Jadi blockchain cuma gitu aja sih sebetulnya. Ya. Jadi memang blockchain ini bakalan terus ya, kan ada berita bahwa blockchain ini bakalan menyusut atau apa gitu. Enggak. Nah blockchainnya itu tetapi aplikasinya kan bisa macam-macam ya. Ada bisa Bitcoin, bisa NFT, bisa electronic voting, bisa apa. Tapi teknologi yang dibahasnya itu blockchain. Nah aplikasi di atasnya itulah yang bisa keren-keren macam-macam. Banyak macam-macam. Jadi blockchainnya keren banget. Bitcoin sih saya nggak terlalu excited dengan Bitcoin. Tapi blockchainnya, algoritmanya, keren nama tuh. Keren ya. Gitu. NFT Ya. dan digital ID. Iya. NFT dan digital ID. Nah, NFT itu bisa KTP ya. Nah, KTP itu bisa di NFT kan gitu. Bisa di NFT kan. Bisa. Kan itu kan KTP saya dengan KTP-nya Hamam dengan KTP Pak Ifik tidak bisa kan. Itu adalah non fungible. Non fungible. Pasti itu bisa banget. Bisa banget. NFT itu bisa, KTP di NFT kan bisa. Dukcapil, kita minta Dukcapil NFT kan. Malah, nah ini hebatnya kalau NFT dengan ini nggak perlu Dukcapil. Nggak perlu Dukcapil lagi. Artinya apa? jadi ini distributed semuanya, semua orang punya ininya. Nah, cuma tadi bisnis prosesnya kalau kita berbicara blockchain ya, bisnis prosesnya harus terbuka. Artinya semua orang punya itu. Punya. Nah, artinya apa? KTP-nya semua orang punya. Nah, berarti di dalam KTP mungkin nggak perlu ada data semua. Datanya cuma Budi Raharjo, nick-nya aja, udah. Beres. Cukup. Nanti yang lain-lainnya itu di dalam. Itu di dalam itu punyaan kita. Jadi nanti kalau ada yang minta, Anda siapa? Mau butuh apa? Butuh tanggal lahir saya. Anda siapa gini-gini? Oke, saya kasih ya. Gitu. Tapi yang lain nggak. Tapi cuma Budi Raharjo dan nick-nya aja yang di-publish. Saya Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin mengejar pajaknya Pak Budi Raharjo. Kan? Bisa kan pakai NFT? Bisa kan. Nanti saya ditanya Pak Hamam, Pak Budi pajaknya berapa? Saya bilang, saya laporan pajak saya ini Pak. Nah, saya kasih. Gitu kan jadi ini. Cantik, cakep. Nah, keren dan itu tercatat di semua orang. Jadi kalau saya bilang ngeles, wah saya nggak bayar pajaknya sekian. Itu Pak di blockchain Bapak kemarin bayar pajaknya sekian. Ada semua. Tercatat dengan baik. Nggak bisa diakal-akalin. Nggak bisa lari. Itu dia. Oke, nah ini kelompok banditos ya, The Bandit, yang terdiri atas Pak Hamam Riza, Pak Budi Raharjo, saya sendiri Ifik Arifin, dan kemudian ada Pak Teddy Sukardi, ada Pak Didi Partono berada di mana tuh? Berada di awang-awang. Kita hobinya musik, makanya pada podcast ini kita akan menyanyikan
musik kita akan main.